Oke, shalom semuanya. Bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menikmati berkat, kita boleh berceria, kita boleh bersukacita. Itu semua karena kasih Tuhan. Kali ini saya dengan saudara Julius akan berdiskusi mengenai dengan sebuah tema, yaitu pembuktian iman. Nah, seringkali kita mendengar bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah. Lalu pun perbuatan baik atau apapun yang kita kerjakan itu bukan untuk masuk surga, tapi itu karena wujud ucapan syukur. Lalu sehingga ada orang yang salah pahaminya, sehingga ketika hidup dalam dosa pun dia merasa dimaafkan dengan pernyataan itu gitu. Merasa kesalahannya itu dimaafkan gitu. Jadi dia memaafkan kesalahan sendiri karena dia mendengar bahwa bukan ketaatan, bukan karena kebaikan yang buat kita masuk surga, tapi karena anugerah. Jadi selalu melihat ke Tuhan terus gitu, sehingga dia tidak perhatikan lagi dirinya gitu. Nah, kali ini saya berdiskusi bertanya jawab dengan saudara Julius. Seharusnya sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, itu yang mengatakan aku percaya kepada Tuhan, seharusnya apa sih sebenarnya itu tanggung jawabnya gitu? Apa sih yang menjadi kewajibannya agar dia bisa membuktikan bahwa dia percaya Yesus? Sebenarnya apa sih yang ditunjukkan sebenarnya gitu? Menurut saudara Julius bagaimana itu? Bisa dijelaskan? Thank you. Jadi saya kira pertanyaan yang sangat kredibel, sangat menarik dibahas. Jadi kalau kita berkata bahwa aku mencintai Tuhan, lalu tidak ada lagi pembuktian iman kita, itu sama halnya percaya Tuhan itu bukan saja percaya hanya di mulut doang. Jadi percaya Tuhan itu memberikan kita apa sih buktinya. Jangan sampai kamu bilang kamu percaya Tuhan di mulut tapi tidak sesuai dengan kepribadian kita atau perbuatan kita gitu. Jadi akhirnya ada namanya sarkas gitu. Sarkas itu adalah suatu ajaran tentang sebuah kasih tapi tidak diterapkan. Jadi sebenarnya kalau kita benar-benar mencintai Tuhan atau mengasihi Tuhan itu kita wujudkan lewat perilaku kita. Atau mungkin bukti kita mengasihi Tuhan atau kita mengasihi mungkin sesama kita gitu. Tapi kembali lagi bahwa ketika kita berbuat baik itu bukan untuk membeli keselamatan, tapi hanya sebagai bukti iman kita dan bukti kesaksian kita. Jadi lewat kesaksian hidup kita tuh nama Tuhan dimuliakan gitu ya. Akhirnya kalau kita hanya percaya lalu kehidupan kita amburadul, kita tidak mampu mengasihi, cuma membenci. Jadi akhirnya bukti kesaksian kita tuh di dunia ini tidak ada. Oke. Jadi menarik sekali ya. Jadi tadi dikatakan bahwa ketika kita percaya Yesus, berarti situ ada pembuktian. Yaitu tadi apa yang dikatakan, yaitu kita harus hidup dalam firman-Nya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik lagi yang saya ingat ini, bahwa seringkali orang itu salah gunakan kemahakuasaan Tuhan, salah mengerti tentang maha kasih-Nya, maha pengampunnya, maha setianya, maha baiknya. Semua itu dimanfaatin gitu oleh manusia. Sehingga lupa sekali itu manusia itu mengatakan maha adil lah gitu. Nah, bagaimana menurut saudara Julius menanggapi atau menjelaskan hal ini untuk bisa memberikan pandangan kepada orang-orang yang memikirkan itu bahwa kalau saya melakukan ini Allah maha ini dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut saudara Julius? Ketika kita melihat pribadi Tuhan tuh kita harus melihat pribadinya sebagai kedua-duanya. Dia juga maha kasih dan dia juga tidak kompromi dengan dosa. Jadi ini yang disalahpahami oleh orang-orang karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu kasih. Berarti ketika saya berbuat apapun Tuhan pasti akan
maafkan saya gitu, Iya. karena mereka melihat dari maha kasihnya Allah. Kasihnya ya. Tapi kalau kita melihat di satu sisi lagi bahwa dia adalah Allah yang adil, ketika Adil. kita berbuat dosa atau tidak lagi berada di dalam ketetapan Allah, kita akan didisiplinkan gitu oleh Allah, Disiplinkan. supaya kita sadar dari kesalahan kita. Iya. Bahwa kita melihat pun perjalanan bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk gitu Iya. ya. Seringkali Allah mendisiplinkan mereka, lewat mereka diizinkan oleh bangsa lain untuk menjajah mereka gitu. Tapi dari situ mereka bisa belajar gitu. Iya. Penyertaan Tuhan tuh bagaimana Iya. mereka gitu. Sehingga mereka tidak lagi hidup semaunya gue, tapi apa maunya Tuhan. Oke. Jadi gini ya. Tadi udah dijelaskan bahwa ketika kita memandang Tuhan, itu Allah yang maha adil dan Allah yang maha kasih. Jadi kita tidak boleh melihat hanya baik semua saja. Dia maha baik, maha pengampun, maha pengasih. Baru kita lakukan seenaknya kehidupan kita, karena kita menganggap Allah itu sebagai maha-maha yang baik semua gitu. Tapi juga harus ingat tadi dikatakan bahwa Allah yang tidak berkompromi dengan dosa itu maha adil. Adil itu berarti ada kebenaran dan ada ketaatan di situ. Dan yang melanggar kebenaran itu di situ ada hukuman gitu. Ya, orang yang taat dalam kebenaran itu sama halnya orang yang tidak percaya kepada Yesus gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya sih supaya orang jangan pisahkan antara anugerah dengan karakter? Bisakah gitu? Gimana penjelasan supaya bisa itu disatukan gitu? Karena orang itu pisahkan. Oh, anugerah beda, karakter ini beda. Karakter contohnya, oke, tadi wujud ucapan syukur saja. Contohnya, nah kata saja itu atau kata hanya respon saja, orang tuh anggap ini kan cuma respon doang aja, kan bukan dari hasil ini kan cuma respon ya. Kalau kita pun ya tetap diampuni juga gitu contohnya. Nah, bagaimana menjelaskan ini supaya memberikan pemahaman bagi mereka agar mereka tuh tidak, kalau mereka berbuat dosa pun mereka tenang saja gitu, mereka tenang dalam keberdosaan gitu. Nah, bagaimana memberikan penjelasan ini agar mereka itu oh iya gitu. Kira-kira bagaimana menurut saudara Julius tuh? Sebenarnya itu kalau berbicara tentang pribadi Kristus itu berarti berbicara tentang maha kasih dan karakter Yesus Kristus Ya. juga itu sendiri. Iya. Sedangkan Yesus Kristus aja gitu, mereka dia percaya kepada bahwa dia adalah utusan Bapaknya supaya menyelamatkan manusia. Tapi dia tuh menunjukkan kasihnya tuh lewat perbuatan. Iya. Bukan saja dia hanya berkata bahwa dia adalah maha kasih, maha baik, maha itu, tapi dia wujudkan lewat perilaku Iya. hidupnya. Ya, benar sekali. Dan ciri-ciri orang yang percaya Kristus tuh ketika ia berbuat dosa ada rasa bersalah Iya. dalam hatinya. Ya. Kita tidak akan pernah orang tidak akan pernah percaya bahwa kita adalah muridnya Kristus, sedangkan karakter kita tidak mencerminkan siapa yang kita Iya. sembah gitu. Ketika kita menunjukkan karakter Kristus setiap harinya di dalam kehidupan kita, mereka tidak akan bertanya siapa agama mereka atau apa. Pasti yang mereka tanyakan siapa Tuhan yang mereka Iya. sembah. Karena Tuhan yang benar dan Tuhan yang kita sembah itu pasti akan tercermin lewat kehidupan umat-umatnya. Ya, oke. Jadi ini menarik ya. Tadi ada dikatakan bahwa ketika Yesus Maha Pengasih, kita boleh melihat kenapa kita mengatakan Yesus Maha Pengasih, Maha Pengampun. Itu kita melihat bahwa Yesus pun taat ya, ketika dia memberikan tugas oleh Bapaknya gitu ya. Dia hidup dalam ketaatannya, dicobai apapun dia selalu bertahan. Dia mempertahankan kekudusannya, sehingga dia itu layak dikatakan dia itulah juru selamat. Nah, kalau kita katakan percaya Yesus tapi nggak ada buktinya, maka kita tidak akan layak dikatakan anak Tuhan, dan layak dikatakan anak Yesus gitu, karena karakter tidak menunjukkan gitu. Nah, di sini juga kita harus melihat bahwa dikatakan tadi ya, dikatakan oleh Aurelius bahwa karakter itu menunjukkan siapa yang kita percaya gitu ya. Nah, di sini saya katakan begini supaya jangan ada disalahpahami dan bahasa ini. Jadi gini, jangan lihat orang karakter jelek dan menggambarkan Tuhannya jelek. Itu dia, harus dipahami. Karena semua orang
itu pasti ada yang namanya kepala batu, ada yang namanya mengeraskan hati. Walaupun dia percaya yang hal yang benar di Tuhan yang benar, tapi dia keras hatinya, lalu orang lain lihat sana, lihat orang itu dia agama apa, oh agama ini, lihat, berarti sama yang dipercaya itu. Tidak, kita bisa nilai begitu. Tapi ingat bahwa ketika kebenaran mengajarkan hal yang baik, ya berarti orang yang percaya pada kebenaran itu, yang diimani itu, pasti dia akan taati itu gitu. Sehingga buah yang dikeluarkan itu sesuai apa yang diajarkan oleh Alkitabnya atau siapa yang diimani, kayak gitu. Jadi tetap taat kepada kebenaran. Nah itu dia. Nah lalu ada lagi nih pertanyaan yang menarik lagi ya. Ada pertanyaan yang menarik bahwa saya diselamatkan atau baru percaya, atau percaya baru selamat, ya kan? Mana yang lebih dahulu, percaya baru selamat atau selamat baru percaya? Nah gitu. Nah boleh dijelaskan oleh saudara Julius untuk kita memberikan pemahaman kayak gitu. Jadi kalau Fantasi City, wah pelanggaran tidak pakai helm. ya, jadi yang saya percaya bahwa kita diselamatkan baru kita percaya. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 48 pun Ya. sana berkata, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Sangat Iya. jelas di sana. Iya. Ditentukan Allah untuk Hidup yang kekal menjadi percaya. Iya. Jadi kita bisa katakan bahwa kita ini diselamatkan sehingga kita menjadi percaya. Jadi ketika kita diselamatkan dan kita menjadi percaya itu adanya buah-buah roh. Iya, ada dalam perubahan gitu ya. Ada. kita. Iya. Jadi perubahan itu bukan dari kita, tetapi Iya. karena Tuhan lah yang Iya. membuat seseorang. Betul. Bukan dari kita, tapi Iya. harus segala sesuatu harus dimulai Mulai dari Allah. mulai dari Allah. Nah, Supaya kita tidak salah memahami. Kadang-kadang orang beranggapan bahwa kita percaya dulu baru selamat. iya. Tidak, sebenarnya itu kita harus diselamatkan dulu baru kita percaya. Nah, ini nih menarik sekali ya. Nah, kadang gini ya, sebenarnya ini bahasa yang kami pakai ini untuk menghilangkan merasa pedenya manusia, merasa saya ini paling bisa. Sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Kita ini hanya, kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini, bukan karena kita yang mampu untuk menjaga diri, bukan karena saya mampu merawat diri, bukan. Obat-obat yang kamu minum, makanan bergizi yang kamu makan tidak menjamin kamu bisa hidup. Tidak. Uang, kekayaan tidak menjamin. Itu hanya apa? Yesus. Jadi mulai dari atas terus kita tunduk ya. Dan ketika kita berubah pun saat ini jadi orang baik, itu semua karena Tuhan. Ya, dan Tuhan menyatakan pertolongan kuasanya lewat usaha perjuangan kita, lewat kerja keras kita, lewat usaha kita. Tuhan nyatakan kuasanya di situ. Tuhan nyatakan berkat lewat pergaulan kita, pergaulan kepada orang-orang kita kenal sekitar. Nah, Tuhan nyatakan berkatnya kepada orang-orang yang mungkin kita tidak pernah duga, tapi Tuhan nyatakan itu berkat Tuhan loh, bukan hasil usaha kita. Karena saya bergaul dengan dia sehingga saya dapat, bukan. Tapi Tuhan dulu yang berkehendak sehingga kita boleh saya bertemu dengan orang-orang yang Tuhan percayakan, itu karena Tuhan. Nah gitu. Nah, dari pembahasan kami tadi, sebelum saya memberikan untuk saudara Julius memberikan kesimpulan kepada kita, dari pembahasan kita tadi, kita dapat menemukan bahwa ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita bilang percaya Yesus, bersitu ada pembuktian, yaitu bahwa pembuktian iman. Buktikan bahwa kita benar-benar percaya kepada Yesus, yaitu hidup dalam kebenaran. Nah, lalu firman Tuhan juga katakan bahwa jika kamu katakan aku mengasihi engkau lalu kamu tidak menuruti perintahku, itu sama dengan bohong. Atau jika kamu mengasihi aku maka kamu harus menuruti segala perintahku. Itu ayatnya banyak. Jika kamu mengasihi aku berarti kamu harus menuruti segala perintah. Lalu yang berikut di dalam Yohanes juga dijelaskan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita percaya bahwa firman itu adalah Allah, maka kita harus taat kepada firman, taat kepada firman Allah yang adalah Allah, gitu ya. Firman adalah Allah.
Sehingga jangan dipisahkan antara firmannya ini, anugerah ini, lalu karakter itu dipisahkan. Jangan, itu adalah satu kesatuan. Itu satu yang dipisahkan. Jadi antara percaya dan di dalam percaya itu, dalam kita mengatakan percaya itu ada hasil, ada buahnya, ada bukti gitu. Kalau kita tidak ada buktinya baru percaya itu omong kosong. Jadi sama halnya dia tidak mempercayai, dan orang yang tidak percaya Yesus pasti masuk neraka. Nah itu dia. Oke, dan itu pembahasan kami, dan silahkan untuk saudara Ilyus memberikan kesimpulan mengenai pembuktian iman kita sebagai anak muda saat ini, atau bahkan semua orang yang menonton video ini juga, bagaimana kita itu membuktikan iman. Oke, silahkan saudara Ilyus. Jadi kita cara membuktikan iman ada dua hal sudah sampaikan, bahwa ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita harus interpretasikan kita juga harus mengasihi sesama kita. Iya, mengasihi sesama. Jadi yang kedua, kita harus belajar senang melihat orang lain senang, dan jangan mertawakan saat orang lain susah. Karena itu adalah pembuktian iman kita kepada Tuhan, lewat harus interpretasikan kepada lewat sesama kita. Iya. Ya, oke, terima kasih ya, terima kasih banyak untuk sharingnya, dan semoga juga memberkati teman-teman semua, dan berbagilah atau share ke teman-teman yang lain bahwa kalau kamu percaya Yesus harus ada pembuktian. Kalau kamu tidak membuktikan dalam kehidupanmu, maka kamu sama halnya kamu tidak percaya Yesus. Nah itu, dan orang yang tidak percaya Yesus, tegaskan dia pasti masuk neraka. Jangan sungkan-sungkan katakan masuk neraka kalau dia tidak percaya Yesus. Kalau dia bilang percaya Yesus kan harus ada bukti gitu. Kalau saya bilang dia bapakku, harus ada buktinya. Baru saya pergi, dia bapakku, harus cari buktinya. Bagaimana kok dia bilang bapaknya? Kan nggak mungkin aku katakan dia aku bapakku kalau dia bukan anak, kalau dia bukan saya anaknya gitu. Nggak mungkin kan? Itu malu. Harus malu kita sebagai manusia. Aku percaya Yesus, lalu kita hanya karena percaya Yesus hanya suka apa? Suka maha kayanya. Oh, Yesus maha kaya. Datanglah kita. Dia maha baik. Datanglah kita. Karena mentang-mentang dia maha segalanya, dia memiliki segala sesuatu, kita hanya melihat hartanya, kita melihat kemahakuasaannya, tapi kita tidak melihat apa sih yang saya berikan untuk Tuhan. Maka itu adalah sama halnya dengan nol. Sehingga apa? Kalau cerita tentang Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, di situ dijelaskan bahwa sebenarnya itu banyak hal yang mereka kita lihat di situ ceritanya, bahwa mereka itu mau mengikut Tuhan karena mereka itu mau mendapatkan hal yang luar biasa, berkat yang melimpah, banyak murid-muridnya. Tapi kenapa mereka itu mundur? Karena mereka itu tidak percaya, tidak mampu untuk hidup dalam firman Tuhan. Mereka hanya mau itu melihat hartanya Yesus saja. Dia maha kaya, maha ini, dan sebagainya. Nah, jangan sampai kita saat ini melihat itu. Ya, marilah kita mulai dari hati kita, benar-benar menyerahkan, rela mati, rela berkorban untuk Tuhan. Jangan hanya lihat kebaikan Tuhan terus saja. Oke? Semoga memberkati, dan salam untuk semuanya. Dan lupa like, komen, dan share ke teman-teman. Dan jangan lupa juga ada channel teman saya juga, ada Ilyus Yabu ya. Dan boleh mampir dan boleh lihat konten-kontennya, kata-katanya. Wah, luar biasa, top. Oke? Salam semuanya, Tuhan Yesus memberkati.